Asyukuri innaka ya makariyama gufron alkihi innaka ya ma'adar ya firman Allah. Apakah saya didoakan enggak gufron? Ya jelas lah. Karena saya informasi dengan Nabi. Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi wassalam dengan saya. Saya difitnah dina senang tetap saya mau mendoakan. Saya nggak berani mengatakan sesat dulu. Ini penyelewengan, kelebihan. Pertama, mengaku mengarang 500 kitab dengan bahasa Suryani yang kita tidak tahu siapa pentahsisnya, ya. Yang kedua adalah mengaku dirinya bisa tadi berkomunikasi dengan para malaikat. Sedangkan malaikat itu adalah merupakan ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan malaikat adalah merupakan hamba-hamba Allah yang suci, yang tidak pernah melakukan maksiat macam-macam dan dia hanya tunduk dengan perintah Allah. Kenapa malaikat diajak komunikasi? Kenapa malaikat bisa disuruh-suruh? Ini kan di luar logika akal nalar. Apa barangkali udah kelebihan pintarnya? Yang ketiga, ada satu lagi yang aneh, seperti tadi ditayangkan dalam TV kita, menjaga gawang neraka, luar biasa. Bayangkan kita bisa pikir berapa panasnya neraka. Hal-hal yang semacam ini fenomena akhir zaman. Nggak usah kaget. Lalu bilang, kok banyak pengikutnya? Dajjal juga nanti lebih banyak pengikutnya. Jadi kalau dia punya pengikut nggak usah kaget. Ya, Dajjal juga nanti di akhir zaman akan lebih banyak pengikutnya. Kemudian yang keempat, mengaku keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah ini lebih hebat lagi. Begitu diteliti, dicek, ternyata cangkokan. Dan yang kelima, yang lebih mengerikan dahsyatnya, sebagaimana sabda baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya mutta'amidan falyattabawa maq'adahu minan nar." Menyampaikan satu hadis dan saya belum pernah ketemu ada satu kitab matan hadis yang memakai bahasa Suryani. Semua matan-matan hadis menggunakan bahasa yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak jauh bahasanya, makoli atau makroni saya nggak ngerti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, sebagaimana kita sudah maklumi, memiliki satu kelebihan yang luar biasa, bisa berbicara dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, berkomunikasi. Dan itu hanya Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebagai mukjizat. Berarti sudah kalau orang sudah seperti ini, sudah menyamakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan nabi dan rasul pun ketika berbicara mengetahui orang di dalam kubur, kondisinya untuk menjawab tantangan sosial sebagai pesan moral. Sebagai pesan moral. Kalau ini sebagaimana saya lihat ada satu gambar tayangan YouTube berziarah ke makam Sunan Ampel, lalu dia berbicara dengan bahasa makolinya, lalu bercerita, oh sudah nanti untung saya bisa ketemu dalam kondisi baik-baik saja dan nanti dia akan pergi akan saat. Saya bilang, kulir roh min amri robi. Allah nyatakan dalam Al-Quran, yas'alunaka anir roh. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul tentang masalah ruh, dijawab oleh Allah, roh itu adalah urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah cuma sedikit, sebatas dengan apa yang ada kita lihat. Jadi kalau ini udah liwat batas langit mana dia sudah liwati.